jadi persepsi itu adalah cara manusia memproses informasi yang diterima dari lingkungan sekitar. Namun, persepsi ini juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan juga ekspektasi dalam pikiran. Studi kasusnya, misalnya, ada seorang mahasiswa baru masuk ke kelas yang baru. Pada saat dia bertemu dengan dosen ini awalnya terlihat galak dan tegas. Jadi, mahasiswa ini langsung menilai bahwa dosen ini adalah dosen yang killer. Tapi setelah melalui beberapa pertemuan lagi, ternyata dosen ini adalah dosen yang baik dan peduli kepada mahasiswa. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana persepsi itu dapat berubah diakibatkan oleh diperolehnya informasi yang baru serta pengalaman langsung. Memori sendiri adalah proses di mana otak itu menyimpan informasi dan mengambil kembali informasi yang sudah dipelajari. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah proses di mana otak belajar keterampilan baru atau informasi baru. Hubungan dari kedua hal ini, memori dan pembelajaran, adalah pembelajaran itu tidak akan bermakna tanpa memori, karena pembelajaran perlu disimpan agar bisa digunakan kembali di masa depan. Contoh kasusnya adalah seorang siswa yang kesulitan dalam mengingat atau menghafal istilah-istilah dalam biologi saat menjelang ujian, dan kemudian gurunya itu menyarankan untuk menggunakan teknik menyimpan informasi mnemonik, yang dimana dengan menghubungkan gambar atau cerita yang menarik agar supaya metode mengingatnya itu lebih mudah. Dengan metode ini, siswa tersebut diharapkan mampu mengingat atau lebih mudah mengingat pembelajaran tersebut daripada dengan menggunakan metode hafalan biasa. Di sini bisa menunjukkan bagaimana pembelajaran itu dapat ditingkatkan melalui strategi kognitif yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan berbagai strategi kognitif untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sayangnya, pengambilan keputusan ini seringkali dipengaruhi oleh bias kognitif yang dapat menyebabkan individu mengambil keputusan yang tidak rasional. Studi kasusnya adalah seorang manajer menghadapi dilema ketika harus memilih strategi pemasaran yang tepat. Ia terpengaruh oleh anchoring bias, di mana keputusan awalnya didasarkan oleh data yang pertama kali dia lihat tanpa mempertimbangkan data yang baru atau informasi terbaru yang masuk. Akibatnya, strategi yang ia pilih kurang efektif dan perusahaan mengalami penurunan keuntungan. Bahasa adalah alat komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara seseorang berpikir. Hipotesis Sapir-Whorf menyatakan bahwa bahasa yang digunakan seseorang dapat mempengaruhi cara mereka memahami dunia. Contoh studi kasusnya, seorang individu bilingual yang fasih dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menunjukkan fleksibel kognitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu monolingual. Dalam lingkungan kerja yang multikultural, ia mampu berpindah antara dua bahasa dengan mudah dan menyesuaikan cara berpikirnya sesuai dengan konteks budaya yang berbeda, menunjukkan bagaimana bahasa dapat mempengaruhi kognisi seseorang. Framing terjadi ketika seseorang dipengaruhi oleh stimulus tertentu tanpa disadari, yang kemudian mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Saya akan memberikan satu contoh studi kasus. Nah, sebuah perusahaan memasang gambar lingkungan hijau di kantor mereka untuk mendorong karyawan agar lebih peduli terhadap keberlanjutan. Tanpa sadar, karyawan mulai lebih sering menggunakan gelas yang dapat digunakan kembali daripada botol plastik sekali pakai. Ini adalah contoh efek framing di mana exposure terhadap stimulus tertentu dapat mempengaruhi perilaku seseorang secara tidak langsung.